diberi kuasa menjadi anaknya, kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasihnya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar.
permainan angklung pagi hari ini. Wah, boleh tepuk tangan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Boleh angkat tangannya dan sekali lagi katakan Shalom. Yes, pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa karena sebelum ibadah mulai kita sudah dikasih persembahan pujian angklung dari WBI di tempat ini. Kita bersuka cita di dalam Tuhan bersama-sama dan kita percaya apa yang kita lakukan pagi hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus kita. Dan pagi hari ini kita akan mulai ibadah pagi ini. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, ketika Engkau masih memberikan kesempatan buat setiap kami Tuhan, untuk kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, untuk kami dapat menaikkan syukur kami Tuhan oleh karena segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin jalannya ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu hadirat Tuhan adalah hadirat ya, tempat yang terindah buat setiap kami Tuhan.
Kami mau menikmati sukacita pagi hari ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga saat ini berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang pagi hari ini sedang mengadakan acara jalan sehat. Biar Tuhan yang memimpin Tuhan mereka, sehingga mereka di jalan ketika melakukan jalan sehat Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Kami mau bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Kami tahu taruh hidup kami di dalam mezbah-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami boleh menjadi rumah doa-Mu. Karena itulah kerinduan hati Engkau Tuhan bagi setiap kami. Kita akan naikkan pujian sama-sama. Ku bawa hidupku sekarang, katakan ke tempat kudus, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Katakan penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Yang rindu urapan Allah katakan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar kami lebih lagi Tuhan mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Katakan agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Bawa hidupku sekarang
Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau dahsyat. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Jadikan hati setiap kita sebagai rumah doa-Mu Tuhan. Lawan setiap kami Yesus. Urapan yang baru turun atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kira la ya ra wala bala bala bala. Kira la bala 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 bala. Sikara da 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 sikapa ba 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 ba. Sikala sikala sikapa ba ba. Yes yes. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu agar semua suku bangsa katakan datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu agar semua suku bangsa datang kita masih bangkit berdiri karena kita percaya sungai sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, katakan oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita sama-sama
Tuhan. Di dalam sukacita. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yuk katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayani di dalam sukacita. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan haleluya. Yes, kita masih bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Karena berbahagialah orang yang menggantungkan hidupnya di dalam Tuhan. Karena di dalam dia ada harapan, ada masa depan. Gadol Gusti, Gadol Gusti, Gadol Gusti. Kita joget yuk. Rino wangi Gadol Gusti. Gak usah malu katakan. Gadol Gusti, Gadol Gusti, Gadol Gusti. Saben dino, Rino wangi Gadol Gusti. Mula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Katakan hatiku, hatiku saya senang. Saben dina kulamu Gadol Gusti. Musik. Yuk katakan. Gadol Gusti, Gadol Gusti, Gadol Gusti. Kapan saja Rino wengi Gadol Gusti. Katakan Gadol Gusti, Gadol Gusti, Gadol Gusti, Gadol Gusti. Kapan saja Rino wengi Gadol Gusti. Kita percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku, hatiku saya senang. Saben dina kula wi Gadol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku, hatiku saya senang. Saben dina kula wi Gadol Gusti. Saben dina kula wi Gadol Gusti. Saben dina kula wi. Yes, Gadol Gusti. Katakan haleluya. Yes, yes, yes. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sukacita kami melimpah mengalir seperti sungai Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau memberikan kami sukacita penuh Bapa. Engkau penghiburan dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di bulan Agustus, bulan kemenangan bagi bangsa Indonesia.
Tuhan, kami percaya kami sudah dimerdekakan oleh kasih-Mu Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan ketika kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami bersepakat, kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Tuhan Yesus, kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami membawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami Pak Kartomius bersama keluarga yang Tuhan pilih untuk menuntun kami. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga teringat akan para pembina gembala kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu Tuhan. Selaku jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk menuntun kami. Kami hanya bisa membawa mereka di dalam setiap doa Tuhan. Dan di pagi hari ini kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan, semangat terus Engkau berikan bagi mereka Bapa. Apa yang mereka gumuli untuk pelayanan mereka, untuk setiap jemaat-jemaat, bahkan untuk keluarga mereka. Terkadang mereka bangun di tengah malam Tuhan, dan mereka menangis Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap apa yang mereka doakan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mereka doakan, Tuhan genapi itu dalam hidup pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka. Biarlah Roh-Mu tinggal menjadi satu dalam hidup dan kehidupan mereka. Engkau memberikan roh keperkasaan bagi mereka. Bahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan turun berasal daripada-Mu, masuk dan tinggal dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau selalu ada bagi mereka. Terima kasih untuk semua keperluan yang mereka perlukan sudah Engkau cukupi Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami membawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami berunity, kami tetap semangat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu Tuhan. Apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Bahkan kami mengucap syukur kalau kami sudah membentuk panitia Natal. Dan Tuhan, apa yang sudah tersusun rapi, dana yang kami butuhkan Tuhan, yang kami anggarkan saat ini, kami percaya Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkelebihan Tuhan, kami percaya semuanya sudah selesai karena Tuhan Yesus mengaktifkan pelayanan malaikat mengerjakan semua itu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh kegiatan dalam 1 minggu di dalam GBI Gunung Padang Tuhan, ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan biarlah semua berjalan dengan lancar Bapa. Kalau hari ini anak-anak sekolah minggu sedang berjalan santai Bapa, Tuhan memberkati mereka, tubuh mereka sehat kuat dan iman kepercayaan mereka tetap bertumbuh seiring dengan pertumbuhan usia mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu kami masing-masing dengan karakter kami, dengan pergumulan kami, dengan permasalahan kami, dengan usaha bisnis kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami perlukan, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan sudah genapi itu bagi kami. Tuhan kerjakan dengan cara-Mu. Bahkan kami Tuhan tidak kekurangan karena kami punya Tuhan yang kaya, sanggup mencukupi apa yang menjadi keperluan kami semua. Kami sehat Tuhan, kami kuat, rohani kami bertumbuh. Semuanya bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami katakan shalom bagi Indonesia dan kami katakan shalom bagi Purbalingga Tuhan. Kami membawa bangsa dan kota kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi setiap pemerintahan bangsa ini. Dari yang pusat sampai dengan ke pedesaan Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Mereka mau melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Agar berkat yang Tuhan berikan bagi bangsa ini Tuhan bisa kami menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa 70% bahkan lebih bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terutama Tuhan Purbalingga 18 kecamatan kami bawa di hadapan-Mu dan kami percaya
Kami menang karena Engkau memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Purbalingga untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan layak di hadapan-Mu. Sucikan, bersihkan Tuhan, dan biarlah persembahan itu Tuhan menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu. Menjadi dengan persembahan ini Tuhan, perkembangan gereja di GBI Gunung Padang berkembang Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sebentar lagi siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Dan kami percaya Roh Kudus memimpin kami supaya kami terfokus Tuhan. Kami menangkap Tuhan apa yang menjadi firman-Mu dan kami bisa melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, dengan kata-kata yang sederhana yang berasal daripada-Mu, bisa menyampaikan itu bagi kami. Ini doa kami Bapa, ampuni kami, segala pujian hormat kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita sebagai tempat yang terindah buat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia menjadi bangsa yang berharga di mata Engkau Tuhan. Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita akan naikkan pujian ini sama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu, Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesuslah Tuhan. Saya undang semangat untuk bangkit berdiri. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, katakan penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, katakan ya Allahku, ya Allahku, Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas hatiku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Indonesia Kami berdoa Tuhan, Indonesia bagi bangsa kami, bagi Indonesia, Indonesia, dalam setiap mulut berteluh, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. diberkati Oh, dalam Tuhan. Haleluya. Mengalir Kami kuasa-Mu, bersyukur mengalir atas penuhi bangsa setiap kami Tuhan, dengan kuasa-Mu ya atas Tuhan. bangsa kami, Oh, dalam Yesus. Indonesia penuh Yesus. kemuliaan-Mu Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih, Syukur Yesus. terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami permuliakan. Amin. Karena memang Engkau Allah dan Raja di atas segala Raja. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami pagi ini. Kami boleh bersama dengan umat Tuhan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami bersama dengan umat Tuhan ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Oleh karunia bila segala pujian yang telah kami naikkan, biar itu semuanya merupakan suatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang memimpin kami, supaya selama pemberitaan firman Tuhan, kami boleh membuka hati kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini yang disampaikan melalui gembala pembina kami, biarlah Tuhan firman itu memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang bukan berasal pada Allah, yang mencoba mengganggu hati dan pikiran kami, konsentrasi pikiran kami sepakat di dalam nama Yesus. Kami mau patahkan, hancurkan dengan kuasa-Mu. Tapi belah roh-Mu, hadirat-Mu, dan kuasa-Mu, Bapa, bertempat dan hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, serta kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sepakat berkata amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lihat di kanannya bilang begini, gandol terus Gusti Yesus. Amin. Oke. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini, ada dua panitia Natal yang kemarin belum didoakan. Yang pagi ini kita akan doakan bersama-sama. Setelah itu nanti kita akan baru masuk dalam firman Tuhan. Kami panggil Ibu Yohanes sebagai seksi bidang doa, kemudian Saudara Otis seksi perlengkapan ya,
yaitu bagian dekorasi. Silakan depan berdiri ya. Kita akan berdoa buat Ibu Yanes dan saudara autis pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Di hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, katakan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Katakan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa menyerahkan Ibu Yohanes dengan saudara autis, mereka yang sama-sama duduk dalam kepanitiaan Natal gereja kami tahun 2023 ini. Dan hari ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, supaya mereka terus dilengkapi oleh kuasa-Mu, supaya mereka bisa bekerja sama dengan bidang-bidang seksi-seksi yang lainnya yang berapa minggu kabarnya sudah didoakan, supaya mereka dapat mengerjakan bagian mereka dengan baik, sehingga Natal gereja kami tahun 2023 nanti boleh berjalan dengan baik, karena Engkau campur tangan di dalamnya melalui setiap para panitia yang sudah terbentuk di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih lengkapi baik Bu Yohanes sebagai bidang doa, autis juga Tuhan Yesus yang duduk di bagian dekorasi, supaya dia juga melakukan tugasnya dengan baik bersama-sama dengan teman-temannya yang duduk dalam kepanitiaan Natal. Terima kasih Tuhan, dan sebenarnya bukan mengurapi mereka. Kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, supaya kuasa Tuhan mengalir kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau Tuhan, ketika tangan hamba-Mu mengurapi mereka, kuasa Tuhan mengalir kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku, katakan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kembali. Baik Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk untuk bersama-sama. Shalom semuanya.
Pada tanggal 17 Agustus 2023, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus mengusahakan kesejahteraan dan berdoa bagi negara dan kota di mana kita tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berdoa agar diberikan presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, Pancasilais, dan toleran. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan kita agar kita hidup sebagai hamba Allah. Yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang
setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Allah, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan, dan terus-menerus dikuduskan, sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita, agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, sehingga akan menghasilkan buah Roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo, anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu.
termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprintnya. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan Bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Daud, dia sangat bersuka cita. Kita harus membangun Bait Allah yang adalah tubuh ini. Syarat utama adalah kita harus mengasihi Tuhan, yaitu orang yang menuruti perintah Tuhan. Salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan adalah dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi persembahan secara materi ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang hidupnya berkelimpahan saja, tetapi termasuk bagi orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang berlimpah. Kisah para Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sukacita ini akan kita alami kalau kita memberi. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya! 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata bahwa kita membangun Bait Allah yang adalah tubuh ini dengan dasar Yesus Kristus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, atau bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semuanya itu akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaan itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan mendapat kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala. Kedudukan yang rendah di sorga. Kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Karena itu, mari kita memperhatikan sungguh-sungguh dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Termasuk juga kualitas kehidupan kerohanian kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Nothing can tear me away from your love, Lord.
Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours, and I love you. Jesus, I love you. And I love you because you first loved me. 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 Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem, di Gunung Moria. Di Gunung Moria, di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu, Tuhan menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, supaya tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati itu berhenti. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya teringat kepada almarhum Bapak Pendeta Petrus Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan di YPPII di Batu Malang, beliau akan berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu terdiri dari 2 unsur. Unsur pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Seperti yang dilakukan di gerejanya Pak Niko. Di Gunung Moria, tempat dari bait Allah Salomo, adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal itu pasti sangat sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat dekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Dalam hal ini Tuhan menguji Abraham. Apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak? Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Abraham keluar sebagai pemenang dalam pergumulan ini karena rela berkorban. Perlu pengorbanan untuk menjadi pemenang. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kita menginginkan pengurapan, kuasa, dan berkat yang berlimpah-limpah seperti yang diterima oleh Abraham, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain-lain. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lain. Ini perlu pengorbanan. Untuk menjadi pemenang, sekali lagi saya katakan perlu pengorbanan. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai kurban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati rohani, tidak suam-suam kuku, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian
bahwa setelah lahir baru kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang memimpin, pasti Roh Kudus yang menuntun, sehingga Bapa akan tersenyum. No, justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, perlu pengorbanan. Mari kita katakan bersama-sama, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, A New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai cara penginjilan yang baru yang disebut Everyone. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online sebanyak 22 negara. Jadi total keseluruhan 152 negara. Hampir semua yang ikut terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara sebanyak 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta ketiga. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan pengertian dalam 10 tahun ke depan, yaitu sampai dengan tahun 2033. Setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Setiap kita yang percaya mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Dan ini dimulai dengan 1 orang. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa sendiri-sendiri. Tetapi harus berkolaborasi dengan dasar unity. Tuhan menuntun kita bahwa Everyone Asia akan diadakan di Indonesia tahun depan. Yaitu tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2024. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di SICC. Dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Pelaksanaan Everyone Asia di Indonesia sudah diumumkan di Amsterdam. Ini diprioritaskan untuk next gen. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saat berada di Amsterdam, para pemimpin mendapatkan bahwa konferensi Everyone Asia ini akan menjadi trigger untuk kegerakan next gen. Haleluya! Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekali lagi, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Mari angkat tangan kita. Kita berbahasa roh sama-sama. Oh, ya la 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 bara 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 bara. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan, curahkan ya Tuhan kuasa-Mu.
Curahkan Bang. Curahkan Tuhan, curahkan ya Bapa, ya Bapa. Oh, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau akan membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Firman Tuhan memberkati. Amin. 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 Kita diingatkan supaya hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ketika Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita, maka kita adalah pribadi-pribadi yang benar-benar merdeka dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika hidup saudara saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita ada dalam kebenaran Tuhan. Ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara saya dapat memuliakan Tuhan. Dan hidup saudara-saudara maksimalkan untuk mengerjakan, melakukan pelayanan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersama-sama bagi berdiri. Kita akan bersama-sama untuk mengakhiri seluruh jalan ibadah ini. Dan kita akan berdoa buat anak-anak KID yang hari ini akan kita doakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita naikkan pujian dengan pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan, semuanya dalam segala berdoa. Terima kasih Tuhan, anak-anak KID yang akan didoakan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika Roh-Mu yang Kudus memenuhi kehidupan kami umat-Mu, maka kami menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Amin. Kami tidak lagi melakukan segala hal-hal yang di luar kebenaran, tetapi kami melakukan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ketika kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kami ada di dalam kebenaran-Mu. Ketika kami dalam hidup kami dipimpin Roh Kudus, kami boleh melakukan, mengerjakan setiap pelayanan dengan kekuatan kuasa Tuhan yang menyertai kami semuanya. Kami bersyukur pagi ini boleh mendengar isi hati-Mu yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kami. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat ketika hamba-Mu Gembala Pembina kami menyampaikannya. Ketika kami fokus, kami seorang pun yang kau lewati, tapi firman Tuhan memberkati kami semuanya. Yang terikat oleh kuasa dosa dilepaskan, yang terbelenggu dengan kebiasaannya buruk dilepaskan dalam Yesus. Bahkan yang sakit disembuh dalam nama Yesus. Bahkan menghadap peperangan rohani diberikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiap kami semuanya hadir pagi ini, baik orang dewasa maupun anak-anak, tidak seorang pun pulang dengan tangan hampa, tapi semua boleh diberkati oleh Tuhan. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dari kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebenarnya hamba juga akan mengurapi anak-anak kita yang hadir pagi hari ini. Sebelum hamba mengurapi Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan mereka sepenuhnya kepada Engkau. Kami rindu anak-anak kita yang hadir ini, biarlah mereka orang-orang yang telah dipersiapkan, orang-orang yang dididik, orang-orang yang telah dituntun, diarahkan, supaya mereka jadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak yang boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Oleh karena Tuhan berkati orang tua mereka, supaya orang tua mereka juga mengarahkan anak mereka untuk terus hidup takut akan Tuhan. Berkati guru-guru kita yang sudah mengajar mereka, perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu dan kuasa-Mu, supaya ketika mereka melayani anak-anak kita yang dipercayakan, mereka boleh melayani mereka dengan sukacita. Kami percaya mereka ini adalah menjadi generasi yang tahun ke depan, tahun-tahun yang akan datang menjadi alat-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kami melalui firman Tuhan dalam ibadah pagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Buka hati
kasih Bapa, kami bersyukur buat kehadiran Tuhan lewat Romo yang kudus di tengah-tengah umat-Mu. Ketika kami ada tempat ini merendahkan diri bawah kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, maka ibadah ini ada kesempatan kami untuk menikmati kehangatan, keintiman bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga membuat roh kami untuk tetap terus berkobar-kobar dan bernyala-nyala dalam Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk hamba-hamba yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini, baik ibadah pertama pun ibadah akhir. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang terus melengkapi mereka, supaya ketika melakukan mengerjakan pelayanan di hari akan datang, mereka mengerjakannya dengan kekuatan kuasa Tuhan yang memimpin dan menguasai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang. Mari Allah Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami setiap kendaraan yang kami pakai. Apapun itu Tuhan, mungkin kami adanya jalan kaki, kami semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga semuanya boleh kembali tiba di tempat masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, menikmati berkat Tuhan, sukacita Tuhan dan kemenangan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui ibadah kami pagi ini. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Biar kita semua yang pulang membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah di kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati dalam kehidupan kita masing-masing, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam keluarga kita. Dia juga yang sentiasa memberikan perlindungan bagi kita. Dia yang sentiasa menyinar setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dia juga yang menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan kau damai sejahtera. Amin. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, marilah kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat rahmat Allah yang besar, berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang yang telah dinyatakan bagi kita melalui anaknya yang tunggal, itu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib buat kita semua, serta persekutuan yang indah dan manis di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus